Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita sudah berada di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan ini Allah mewajibkan kepada kita umat Islam yang beriman untuk berpuasa. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan tiba, umat Islam di seluruh penjuru dunia melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu puasa Ramadan. Puasa ada dua makna. Yang pertama, makna secara bahasa yang artinya menahan diri. Kalau dilihat dari segi makna secara syarak, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka yang pertama sudah jelas kita menahan diri dari makan minum. Itu mudah. Tapi yang paling berat adalah kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dan pahalanya. Baik itu sikap, perilaku, perkataan, penglihatan, pendengaran, yang semuanya berpengaruh kepada nilai puasa. Oleh karenanya Rasulullah berpesan kepada kita agar melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Sebagaimana sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Hadis ini menekankan kepada kita semua yang melaksanakan ibadah puasa agar senantiasa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan tentu juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, tahun ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah yang sangat agung ini di bulan yang sangat mulia. Allah memanggil semua orang-orang yang beriman sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Allah panggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, karena diwajibkan melaksanakan puasa. Puasa ini diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Umat terdahulu juga diwajibkan puasa, seperti diwajibkan kepada umat Nabi Daud. Nabi Daud melaksanakan puasa sampai 40 hari. Maka di situ disebutkan dari puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita mendapat nilai-nilai takwa atau tingkatan takwa. Untuk mencapai takwa tidak mudah.
kita perlu berjuang, perlu berusaha. Contohnya dengan berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Pemirsa dan kaum muslimin yang berbahagia, tentu godaannya banyak. Dari berbagai contoh, dari berbagai bentuk. Konon lagi di era digitalisasi informasi yang begitu berkembang. Dulu orang mengupat dengan mulut. Dulu orang menghasut dengan mulut. Hari ini orang menghasut dengan tangan. Cukup dengan share sana, share sini, tidak terasa puasanya sudah hilang, pahalanya. Begitu ada sebuah konten, sebuah berita, lalu dia pegang HP, dia share ke sana kemari, sehingga hilang nilai-nilai puasa. Jadi kalau dulu orang fitnah, orang ghibah dengan mulut, hari ini orang bisa hilang pahala puasanya dengan tangan. Hanya share, geser, dan sebagainya. Perlu kita ingat bahwa kalau kita menghasut, mengadu domba, apalagi ghibah di setiap saat, maka nilai puasa kita akan hilang. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsatu asya tubtilus sawabah." Ada 5 macam yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dan itu orang tidak merasakan bahwa itu sudah hilang pahala. Salah satu di antara 5 adalah ghibah. Ghibah mengunci, menghasut, mengadu domba, itu dengan mulut. Hari ini ditambah dengan tangan. Sambil tidur kita sudah ghibah kepada orang. Sambil kita duduk di teras masjid baru saja salat. Tapi karena HP-nya di tangan, langsung share, lalu tegan, dan sebagainya. Gambar yang nggak boleh kita tonton, nggak boleh dilihat oleh mata. Yang dulu harus di televisi, hari ini begitu buat HP, begitu buka, langsung muncul. Nah, bagaimana kendali kita hari ini? Di tengah-tengah arus informasi yang begitu pesatnya, media luar biasa, kita dituntun untuk selalu menjaga bagaimana kualitas puasa kita terjaga dengan baik. Jadi ngomong untuk orang lain, mengadu domba, itu hari ini sudah hal-hal yang terjadi di mana-mana. Karena itu juga bahagian dari salah satu penyakit masyarakat. Pemirsa yang berbahagia. Lalu kemudian, setelah kita menjalankan ibadah puasa di siang hari, kita juga disunatkan pada malam hari untuk beriktikaf, untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 1 huruf di bulan lain diberikan pahala 10. Di bulan puasa bisa 700 sampai 1000 kebaikan. Maka di dalam Ramadan ini, bagaimana yang sebelumnya mungkin kita tidak lancar atau kurang membaca Al-Quran, ya kita posisikan kita. Hari ini, mulai 1 Ramadan sampai seterusnya, kita selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu harus selalu dibaca, sehingga lancar setiap saat. Jangan hari ini baca, 10 tahun akan datang tidak pernah baca. Maka lidah kita keluh karena tidak pernah diasah dengan membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Pemirsa yang berbahagia. Kemudian di Ramadan ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu malam Qadar. Bila orang-orang yang beriman dan bertakwa tentu akan mendapatkan malam ini di salah satu malam terakhir di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang mendapat malam Qadar ini, beribadah pada malam itu, dia lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Perjuangan panjang selama sebulan penuh. Mari kita sisihkan waktu. Kita berupaya di tengah hiruk pikuknya kegiatan di dunia ini. Mungkin siang bekerja, sore bekerja, tambah lembur kerja di malam hari. Nah, bagaimana cara kita? Di tengah-tengah kesibukan itu, kita isi ibadah Ramadan. Puasa di siang hari, malamnya beriktikaf, mengaji, bertadarus, dan sebagainya. Dan di akhir Ramadan kita bisa mendapatkan malam yang sangat mulia itu, malam Qadar. Dan setelah Ramadan kita mendapat nilai takwa.
Demikian pesan-pesan singkat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Malam 17 bulan Ramadan, geputren Al-Quran kena udunya, geputren Al-Quran kena oleh Tuhan, utunjuk jalan ke manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.